warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan berziarah ke makam Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Qotri yang terkenal dengan Karamah Langit, daerah Kedoya, Jakarta Barat. Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Qotri merupakan seorang kekasih Allah yang makamnya pernah diziarahi oleh puluhan orang berjubah putih yang turun dari langit. Tidak ada literatur sejarah yang menyebutkan kapan dan di mana Habib Hasan bin Ahmad Al-Qotri lahir. Namun yang pasti beliau wafat pada 1383 Hijriah atau 1962 Masehi. Beliau wafat di rumah kediaman Kong Awi bin Kumpi Amsa Al-Batawi, Kedoya pada usia 70 tahun. Habib Hasan bin Ahmad Al-Qotri pernah tinggal di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, namun beliau menghabiskan banyak waktunya hingga wafat di Kedoya. Beliau senantiasa berdakwah dengan nasihat-nasihat yang dirujuk pada kitab kuning dan Al-Quran. Beliau mempunyai kebiasaan bersilaturahmi ke sesepuh Betawi di Kedoya, sehingga semua orang mengenal beliau sebagai sosok yang ramah dan cair. Akhlak mulia beliau membuat semua orang menghormati dan mencintai beliau. Salah satu sahabat karib beliau adalah Kong Sidam bin Kumpi Risin Al-Batawi, orang yang memanfaatkan tanahnya untuk makam Habib Hasan. Bahkan keluarga dan keturunan Kong Sidam menjadi juru kunci dan merawat makam Habib Hasan bin Ahmad Al-Qotri. Bukti kemuliaan Habib Hasan bin Ahmad Al-Qotri pernah ditampakkan kepada para sahabat dan murid beliau. Kala itu saat Habib Hasan memerintahkan para sahabat dan muridnya untuk sholat Jumat, mereka mengajak Habib Hasan untuk berangkat bersama. Namun Habib Hasan memerintahkan mereka untuk pergi duluan. Sampainya di masjid, para sahabat dan murid beliau terkejut melihat Habib Hasan telah berada di shaf paling depan dekat dengan imam. Karamah lain adalah saat beberapa tahun setelah beliau wafat di Kedoya pernah datang seorang zuriyah Nabi SAW bernama Habib Ubaidillah Al-Idris. Beliau datang dengan pakaian yang lusuh, berbeda dengan kebanyakan orang, sehingga tidak ada yang menyadari bahwa Habib Ubaidillah adalah seorang keturunan Nabi. Ketika masuk waktu sholat, beliau langsung pergi ke musola dengan pakaian yang dikenakan. Banyak orang yang enggan sholat di dekatnya. Bahkan sebagian lagi mengajak penampilan Habib Ubaidillah. Beberapa waktu kemudian, salah seorang pemuda bermimpi didatangi oleh seorang. Dalam mimpinya, orang tersebut menyampaikan untuk tidak mengganggu dan mengajak Habib Ubaidillah Al-Idris. Pemuda tersebut terbangun dan mendapati sosok yang ada di dalam mimpinya berada tepat di hadapannya. Orang itu lalu pergi meninggalkan pemuda tersebut. Spontan pemuda itu mengejar orang misterius tersebut yang dilihatnya berjalan sangat cepat sehingga tiba di makam Habib Hasan bin Ahmad Al-Qotri. Orang misterius itu menghilang dan pemuda tersebut baru menyadari bahwa orang misterius yang ada di dalam mimpi dan ia bertemu adalah Habib Hasan bin Ahmad Al-Qotri. Pernah pula suatu ketika seorang penjaga makam juru kunci Habib Hasan bin Ahmad Al-Qotri melihat sekumpulan orang berjubah putih dan dikelilingi cahaya turun dari arah timur di atas langit. Sekumpulan orang berjubah putih itu turun lalu berhenti tepat di makam Habib Hasan Al-Qotri. Penjaga makam itu terkejut dan kaget melihat kejadian itu. Ia menunggu para orang berjubah putih itu berziarah di makam Habib Hasan hingga mereka menghilang dengan cara yang misterius. Inilah makam atau lokasi makam Habib Hasan bin Ahmad Al-Qotri. Beliau dimakamkan di dalam pemakaman keluarga besar Kong Sidam bin Kumpi Risin Al-Batawi. Itulah sejarah karomah atau Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Qotri.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم لا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل خير منقسم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selesai sudah kita bicara makam Al-Habib Hasan Ahmad Al-Qudri. Mudah-mudahan dan berkah cara tawasilah beliau, mudah-mudahan kita selalu dipanjangkan umurnya, sehat walafiat, tetap iman Islamnya, jadikan umat Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.